Hello. Halo semuanya, perkenalkan saya Ruswira, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tengku Umar. Jadi sebelum memulai materinya, yuk sama-sama kita mengenal pematerinya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kami berlima, yaitu saya sendiri, Rusfira, dan ada kakak sakti kita yaitu Mustika Rahayu, kakak Rina Mawarni, kakak Suci Haryanti, dan juga kakak Cut Sinta Simabeni. Jadi gimana nih, udah pada kenal kan dengan pemateri yang kece-kece dan cantik-cantik? Untuk itu langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya yang berjudul biaya langsung dan tidak langsung. Untuk itu mari sama-sama kita mendengarkan penjelasannya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama itu biaya, yang kedua itu biaya secara langsung, dan yang ketiga biaya secara tidak langsung. Dan di mana saya ingin menjelaskan tentang biaya atau biaya kesehatan. Apa sih itu biaya? Biaya merupakan dana yang disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan upaya kesehatan, baik itu secara individu, kelompok. Lalu langsung saja masuk ke poin kedua atau materi kedua, yaitu biaya langsung. Dan saya membawakan dari pakarnya, yaitu Bapak Widianto Pada 2014. Dia mendefinisikan bahwa penyebab terjadinya biaya langsung adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tidak ada, maka biaya langsung tidak akan terjadi. Yaitu biaya secara tidak langsung. Ini kebalikannya dari biaya secara langsung. Jadi biaya ini tidak dapat dihubungkan secara langsung pada unit produksi, yaitu yang dimana contohnya itu seperti biaya asuransi kesehatan, BPJS. Jadi hanya ini dari materi saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi biaya. Fungsi biaya ada dua. Yang pertama itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung berguna untuk menentukan biaya pada produksi barang satu unit atau pengerjaan satu proyek. Karena hanya memproduksi satu unit saja, maka biaya dapat ditentukan sebelum produksi itu dilaksanakan. Nah, dengan adanya biaya langsung, maka perusahaan langsung memberikan anggaran untuk memproduksi barang dan proyek. Sehingga selain menentukan biaya, fungsi dari biaya langsung juga untuk menentukan anggaran perusahaan, pencatatan keuangan, dan akuntansi perusahaan. Dua, fungsi biaya tidak langsung digunakan ketika perusahaan memproduksi beberapa macam barang, beberapa macam suatu proyek. Biaya tidak langsung ini muncul karena hal yang tak terduga. Dengan adanya biaya tidak langsung ini, maka perusahaan langsung menyiapkan anggaran untuk memproduksi barang atau mengerjakan proyek. Sehingga ketika muncul biaya yang tak terduga, maka siap untuk tetap melanjutkan produksi atau proyek.
dalam penyusunan anggaran juga pada ditambahkan mengenai biaya tidak langsung ini, karena apabila kita tidak menambahkannya, maka kemungkinan ketika adanya kondisi yang membutuhkan dana tambahan, maka kita tidak bisa membayarnya, alhasil produksi macet dan kerugian yang berlipat. Nah, jadi kita perlu menyiapkan anggaran lebih untuk biaya tidak langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahayu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Teguh Umar. Saya akan menjelaskan perbedaan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Apa sih perbedaan mereka? Mari kita sama-sama menyimak pembahasan yang akan saya jelaskan perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Saya akan menjelaskan beberapa perbedaan biaya langsung dan tidak langsung. Seperti judul di atas, perbedaan biaya langsung dan tidak langsung. Apa sih perbedaan mereka? Yang pertama, pelacak. Yang kedua, proyek. Yang ketiga, total atau hasil. Yang keempat, biaya dibagi. Dan yang kelima, yaitu objek biaya. Saya akan menjelaskan satu persatu perbedaan mereka. Yang pertama, yaitu biaya langsung dapat dilacak, sedangkan biaya tidak langsung tidak dapat dilacak atau tidak bisa dilacak. Karena biaya langsung, setiap biaya yang dikeluarkan dalam bisnis Anda perlu dilakukan pencatatannya rapi. Tujuannya agar Anda bisa mengontrol dan melacak uang yang Anda keluarkan dalam bisnis Anda. Untuk melacaknya, Anda perlu ilmu akuntansi, khususnya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Maka dari itu, biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat dilacak. Maka dari itu, manajemen terhadap biaya dalam bisnis juga memiliki peran penting. Yang kedua yaitu yang kedua, proyek atau biaya proyek, yang dimana biaya langsung menguntungkan produk-produk atau proyek tunggal, dan sebaliknya biaya tidak langsung yaitu menguntungkan banyak produk-produk atau proyek. Nah, bedanya itu di biaya langsung itu hanya satu proyek tunggal dan memiliki produk-produk, sedangkan biaya tidak langsung itu memiliki proyek-proyek dan banyak produk. Yang ketiga yaitu total atau hasil biaya, di mana total dari semua biaya langsung menghasilkan biaya prima, sedangkan hasil dari semua biaya tidak langsung dikenal sebagai biaya tambahan. Yang keempat yaitu biaya dibagi. Biaya langsung dibagi lagi menjadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya langsung. Di sisi lain, biaya tidak langsung dibagi menjadi biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya distribusi. Jadi, biaya langsung itu dibagi menjadi 4, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya langsung. Di sisi lain, biaya tidak langsung dibagi menjadi biaya produksi, biaya administrasi. Kelima yaitu biaya proyek, di mana biaya proyek adalah biaya yang mudah dibagi ke objek biaya tertentu, dikenal sebagai biaya langsung. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek biaya tertentu. Jadi perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung semoga bisa kalian pahami, di mana perbedaan biaya langsung dan tidak langsung itu hanya beberapa, seperti biaya dapat dilacak atau tidak, biaya produk atau proyek, biaya total atau hasil, biaya yang dibagi, dan biaya yang mudah di objek. Maka dari itu, teman-teman bisa membedakan perbandingan atau perbedaan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, saya akan mengambil kesimpulan dari perbedaan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Maka perbedaan dasar dari biaya langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung dapat dilacak, sedangkan
langsung menghasilkan biaya prima, sedangkan hasil dari semua biaya tidak langsung dikenal sebagai biaya tambahan. Nah, yang keempat, biaya langsung dibagi lagi menjadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya langsung. Di sisi lain, biaya tidak langsung dibagi menjadi pertama biaya produksi, yang kedua biaya administrasi, yang ketiga biaya penjualan, dan yang keempat biaya distribusi. Nah, yang kelima, biaya yang mudah dibagi ke objek biaya tertentu dikenal sebagai biaya langsung, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dibebankan ke objek tertentu. Maka dari itu, teman-teman bisa membedakan seperti contohnya berdasarkan pengertian, maka biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menemani proses produksi, sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang terkait dengan produk tetapi tidak secara langsung terlibat di proses pembuatan produksi. Maka dari itu, perbedaan biaya langsung dan tidak langsung dapat dicontohkan dengan biaya tenaga kerja. Contoh yang lainnya yaitu biaya tenaga kerja langsung dapat ditelusuri, sedangkan tidak langsung tidak dapat ditelusuri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akan dijelaskan oleh teman saya masih dengan biaya langsung dan tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mawarni. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan aspek-aspek dari biaya langsung dan tidak langsung. Kalian pasti penasaran kan, biaya langsung dan tidak langsung itu seperti apa? Jika kalian penasaran, jangan lupa simak dan tonton sampai habis penjelasan yang akan saya sampaikan. Jadi, biaya langsung dan tidak langsung itu memiliki 6 aspek. Apa saja sih di antara 6 aspek ini? Jadi, yang pertama itu adanya arti, yang kedua adanya manfaat, yang ketiga adanya agregat, yang keempat adanya dilacak, dan yang kelima itu adanya klasifikasi, yang keenam adanya biaya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi mohon dipahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adanya arti. Arti di sini dimaksudkan jika dia biaya langsung, maka dia ini dapat dikaitkan dengan mudah ke objek biaya tertentu. Tapi jika dia biaya tidak langsung, dia tidak dapat dialokasikan ke objek biaya tertentu. Yang kedua adanya manfaat. Nah, manfaat di sini adalah jika dia biaya langsung, maka biaya langsung ini proyeknya spesifik atau dapat dikatakan khusus. Tapi jika dia biaya tidak langsung, maka dia ini berbagai proyek atau umum. Yang ketiga adanya agregat. Agregat di sini dapat dikatakan dia ini jika dia biaya langsung, maka biaya langsung ini jika dia diambil secara bersama-sama, mereka ini dapat dikatakan sebagai biaya prima. Tapi jika dia biaya tidak langsung, total semua biaya itu disebut sebagai biaya tetap atau on cost. Aspek yang keempat adanya dilacak. Nah, dilacak di sini dapat dimaksudkan jika dia biaya langsung, maka dia dapat dilacak. Tapi jika dia biaya tidak langsung, dia tidak dapat dilacak. Yang kelima adanya klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini adalah suatu pengelompokan. Jadi, jika dia biaya langsung, maka bahannya juga langsung, tenaga kerjanya juga langsung,
ini dimaksudkan jika dia biaya langsung, maka biaya langsung ini dapat dengan mudah dibagi ke objek biaya tertentu. Tapi jika dia biaya tidak langsung, dia tidak dapat dibebankan ke objek biaya tertentu. Sekian penjelasan dari video yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat diterima dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cusinta Simulungi. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ingin menjelaskan tentang biaya langsung. Contoh biaya langsung. Contoh biaya langsung itu ada biaya material. Biaya material itu biaya yang mencakup pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Hal yang harus diperhitungkan dalam biaya material yaitu bahan sisa, harga franco, harga terbaik, dan cara pembayaran ke supplier. Yang kedua itu adalah biaya upah buruh. Biaya upah buruh itu yaitu pembayaran upah biaya pekerja yang diperhitungkan terhadap satuan item. Yang selanjutnya itu ada biaya tidak langsung. Contoh biaya tidak langsung itu ada yang pertama biaya tak terduga. Biaya tak terduga adalah biaya yang disiapkan untuk kejadian yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi. Misalnya itu terjadi banjir di lokasi proyek tertentu, akan ada biaya khusus untuk mengatasinya. Yang kedua itu ada biaya overhead, yaitu biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan proses berjalannya proyek, namun tetap harus dimasukkan dalam anggaran agar proyek berjalan dengan baik. Biaya overhead itu ada terbagi dua jenis, yaitu overhead lapangan. Overhead lapangan itu terkait dengan biaya personil lapangan, gudang, kantor, atau lapis. Kedua itu adalah overhead kantor. Itu berkaitan dengan biaya sewa kantor, biaya gaji pegawai. Yang ketiga itu ada profit atau keuangan, yaitu hasil yang didapat dari pelaksanaan sebuah proyek. Keuntungan ini tidak sama dengan gaji karena keuntungan terkandung usaha, keahlian, dan ada pula faktor risikonya.